Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat malam, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Bapak Ibu yang belum on cam bisa on cam, dan yang berhalangan untuk on cam bisa konfirmasi ke saya, tetapi tetap mengikuti perkuliahan sampai akhir, nggih. Baik, sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dapat dimulai. Doa dapat diakhiri. Saya kembalikan kepada Pak Elif. Silakan, Pak Elif. Oke, terima kasih Mbak Desti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Selamat malam, Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak El. Udah sehat, Pak? Alhamdulillah sudah mendingan. Jadi Alhamdulillah. kemarin efek perjalanan di Timur Leste jadi agak shock ya. Jadi mohon maaf teman-teman. Jadi seharusnya minggu kemarin yang kita ada perkuliahan akhirnya vakum. Rencana mau saya tunda di minggu kemarin juga di hari-hari Sabtu ternyata memang agak sulit untuk sinyal. Jadi mohon maaf akhirnya mungkin nanti kita diskusikan aja nanti penggantinya gimana. Karena kemarin rencana saya sampai Malang kan sudah sore nih juga eh rencana malamnya mau ngisi kuliah tapi ternyata kok rasanya ini badan masih kurang memungkinkan. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman yang akhirnya saya punya utang satu pertemuan untuk teman-teman yang ada di sini gitu ya. Tapi tetap anggap utang gimana caranya nanti tetap kita harus harus ganti teman-teman. Nanti kita cari win-win solutionnya gimana supaya tetap tersampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan. Nah, oke, nah kita lanjut ini yang seharusnya pertemuan kelima Mbak Desti ya, tapi ini berarti sekarang kita masih di pertemuan yang keempat. Nah, setelah kemarin kita diskusi banyak, teman-teman sudah presentasi juga, nanti kita masuk ke budgeting ya. Jadi hari ini kita akan banyak ngobrolin tentang budgeting event. Nah, kemarin dari hasil presentasinya itu kan kita nilai nih. Jadi teman-teman ada yang ngevote juga dan ada dua tim dengan vote yang paling banyak dan setelah saya diskusi juga, setelah saya lihat-lihat itu memang ini ya, saya setuju juga kalau dua dua proposal atau dua konsep event ini yang istilahnya itu dapat vote yang paling menarik. Jadi yang pertama itu adalah Next Gen Edifier. Jadi itu yang pertama Next Gen Edifier Shape Your Future with Asia Malang. Nah, siapa yang merasa punya judul ini? Tim saya. Oke, dan yang kedua adalah Run Beyond Your Limits. Jadi discover your pets at Institute Asia. Jadi itu adalah dua tim yang dua kelompok atau dua tim yang kemarin dapat voting paling tinggi teman-teman dan nanti ini yang kayaknya akan kita bisa jadikan contoh. Jadi nanti untuk masalah budgeting tugasnya teman-teman boleh pilih salah satu. Kalau mau pakai Next Gen Edufair boleh, Run Beyond Your Limit juga juga boleh. Jadi boleh pilih salah satu nanti dari tim-tim yang lain. Kita kan punya 5 kelompok nih. Nah kelompok yang lain nanti boleh pilih salah satu di antara dua 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 judul ini. Kira-kira, oh aku suka ini ya, aku lebih suka di bidang edufair atau pameran ya, enggak apa-apa nanti teman-teman ngambil edufair. Tapi kalau teman-teman suka yang running-running, yang sifatnya lebih entertain, mau nggarap yang run beyond your limit juga juga enggak masalah. Gitu teman-teman. Jadi hari ini kita nanti sedikit saya mungkin sekitar 30 sampai 45 menit akan ada sedikit bahan diskus atau sedikit materi untuk masalah budgeting event. Nah, setelah itu nanti teman-teman kita masukkan ke dalam grup kayak kemarin ya. Jadi nanti discuss di dalam grup room. Nah, di mana minggu depan presentasi lagi untuk yang masalah budgeting dan event production. Jadi kita ada dua nanti minggu depan. Jadi ada budgeting satu, yang kedua adalah event production. Nah, izin untuk share screen untuk mempersingkat waktu kita ngobrolin tentang budgeting ini. Sudah kelihatan teman-teman ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke teman-teman, jadi kalau kita oke teman-teman, jadi kalau kita ngomongin masalah budgeting, sebenarnya kalau secara definisi singkat ya, budgeting ini nggak cuma ngurusi masalah duitnya aja gitu ya. Jadi nggak cuma duit duit duit, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin budgeting ini
secara garis besar kita mau ngomongin mulai dari perencanaan sampai pengendalian. Jadi mulai perencanaan yang sebenarnya itu belum terlalu kelihatan duitnya. Jadi kalau kita ngomongin perencanaan keuangan ini kadang kan uangnya belum kelihatan. Contoh kita, oh nanti saya mau bikin event. Nah, kurang lebih butuh budget sekitar 600 sampai 700 juta nih. Tapi sebenarnya duitnya itu belum ada. Jadi baru kita merencanakan berangan-angan kira-kira kita butuh budget untuk eventnya kita itu sekitar sampai 700 juta. Nah, dari 700 juta ini nanti kita juga akan ngomongin tentang gimana sih caranya mengendalikan uang 700 juta ini supaya ya sesuai dengan ininya ya. Pos-pos pengeluarannya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kalau bisa masih dapat dapat profit juga. Jadi intinya ya kalau kita ngomongin event budgeting itu mulai dari perencanaan, pengendalian semua biaya yang terkait dengan penyelenggaraan acara untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Jadi tujuan keuangan ini bisa bisa dalam bentuk kita pengen profit, bisa juga enggak nanti. Yang penting kita cuma BEP aja, nggak sampai rugi dalam event yang kita kelola. Nah, dalam strategi budgeting atau dalam menentukan sebuah budgeting ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan skala event. Nah, contoh kemarin tujuan kan sudah kita bahas nih. Jadi tujuan, identifikasi tujuan event, terus target market dan lain sebagainya itu kemarin sudah kita bahas. Tema eventnya apa, mau apa aja itu kan sudah kita bahas di minggu kemarin. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah menentukan tujuan acara spesifik di bidang keuangan ya. Kalau kemarin kan kita sudah menentukan tujuan di bidang yang lain. Nah, kalau di bidang branding dan lain-lain, nah sekarang ini yang di sini itu menentukan tujuan event yang spesifik ke masalah budgeting. Jadi dari segi budgeting, event yang kita buat ini tuh untuk mendapat keuntungan atau sekedar promosi. Nah, kalau sekedar promosi ya nggak apa-apa, cuma BIP nggak masalah. Keuntungan itu kan jadi nomor dua. Tapi kalau memang kita bikin event yang pengen cari keuntungan, ya berarti kita harus dari awal sudah setting pos-pos anggarannya untuk masalah keuangannya ya. Kita harus setting untuk bikin RAB-nya adalah kita setting seefisien mungkin supaya kita nanti bisa mendapatkan keuntungan di akhir event. Nah, yang selanjutnya setelah kita menentukan tujuan acara ini mau cari untung atau enggak adalah menentukan skala acara. Jadi jumlah target yang diharapkan itu sampai berapa. Kalau lokasi kemarin kan sudah kita bahas. Jadi menentukan target ini penting banget karena dengan menentukan target jumlah peserta ya. Jadi kalau kemarin target audiensnya adalah anak SMA, bla 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 bla. Nah kalau sekarang kita ngomongnya adalah jumlah. Misalnya dalam event ini aku pengen mendatangkan 5.000 orang. Nah dari 5.000 orang ini kita kan akhirnya bisa mapping. Oh sewa lokasiku berarti misal aku pengen sewa rampal berarti aku nggak perlu full semuanya. Aku cukup nyewa di part-part tertentu untuk efisiensi keuangan. Nah, misal aku cuma perlu 1.000 orang nih. Nah, kalau 1.000 orang berarti aku kayak bikin acara di Gorken Arok berarti aku cuma plotting sebagian aja, nggak harus semuanya. Misalnya kayak gitu. Jadi menentukan target jumlah peserta ini juga perlu banget dilakukan sebelum kita membuat yang namanya budgeting tadi. Nah, jadi menentukan jenis event sudah, menentukan tujuan tadi juga sudah. Kemarin ya minggu kemarin, baru nanti juga dispesifikan lagi ke masalah keuangannya dan yang ketiga adalah menentukan skala skala eventnya itu yang perlu banget untuk kita lakukan. Nah, setelah itu, nah jadi setelah kita ngomongin tujuan, setelah kita ngomongin target ya, tadi kita ngomongin adalah target jumlah peserta. Jadi setelah kita ngomongin target jumlah peserta, baru setelah itu kita melakukan identifikasi sumber pendanaan. Apakah pendanaannya full dari, misal kalau kemarin kan eventnya kita settingnya kan event kampus. Apakah full pendanaannya dari kampus? Ya kayaknya itu kita sudah terjawab ya di awal karena kampus kemarin hanya settingan awal kita kampus hanya memberikan modal maksimal 100 juta. Jadi kalau kurang-kurangnya karena rancangan event teman-teman kemarin kan kalau hitung-hitungan kasaran itu kan bisa menghabiskan 500 sampai 600 juta termasuk produksi untuk artis dan lain sebagainya. Nah, itu sisanya kita cari dari mana sih? Nah, makanya kita nanti bisa
di sini harus melakukan identifikasi sumber-sumber pendanaan lain selain dari modal yang diberikan kampus. Contoh, kemarin teman-teman juga sudah nyebut ini sih, masalah tiketing. Nah, cuma kemarin kan tiketingnya teman-teman ini karena kita belum ngomongin budgeting, belum ngomongin biaya produksi. Nah, kemarin teman-teman kan tiketingnya hanya sebagai formalitas supaya nggak ribut lah, supaya orang yang datang ke situ itu seakan-akan ada syaratnya gitu loh. Nah, mungkin nanti setelah kita ngomongin budgeting, tiketingnya juga lain lagi ya harganya. Yang awalnya mungkin cuma 10.000, mungkin teman-teman setelah ngitung-hitung-hitung, oh kayaknya enggak mungkin nih. Kalau tiketnya kita jual 10.000, mungkin tiket ini masih make sense kalau kita kasih harga 30.000. Jadi nanti kita bisa identifikasi. Nah, itu juga kita bagi-bagi nanti. Misalnya ada pre-sale, jadi ada strateginya. Ada reguler, ada VIP, ada VVIP, nanti juga bisa didiskusikan. Terus yang paling ini ya, yang paling sering dilakukan juga dalam strategi event, dalam strategi pendanaan event adalah sponsor ya. Jadi kita gandeng sponsor. Nah, jadi pendanaan ini bisa dari mitra atau perusahaan yang tertarik dengan ini kita ya, dengan event kita. Jadi salah satu hal yang harus dilakukan nanti ya kita harus punya strategi yang cukup menarik untuk sponsorship. Jadi nanti harus dibahas juga untuk. Nah, untuk yang ini wajib ya. Jadi nanti di tugasnya yang sponsorship ini wajib masuk karena memang salah satu target nanti untuk kelas offline itu teman-teman itu kita wajibkan untuk masalah sponsorship sumber dananya. Karena dari sponsorship itu teman-teman itu banyak belajar belajar banyak hal ya. Contoh ya akhirnya belajar negosiasi, communication skill dan lain-lain. Jadi memang kalau untuk yang identifikasi sumber dana di poin sponsorship ini memang wajib dimasukkan nanti. Terus sumber dana itu juga bisa dari penjualan produk, misalnya merchandise atau makanan atau minuman. Tapi kalau kita ngomongin event baru, event yang belum punya branding, jualan merchandise itu juga sulit banget. Contoh, misalnya kita punya event kayak Synchronize. Itu udah terkenal nih event ini. Makanya kalau dia itu jualan eh, ini ya, jualan merchandise, jualan kaos, jualan produk-produk yang berbau synchronize, itu biasanya laku banget. Misalnya ada DWP. Nah, event-event musik kayak DWP itu juga sudah punya branding yang cukup kuat. Makanya ketika kita jualan merchandise itu juga juga cukup oke. Nah, kalau event-event yang kita bikin baru, misalnya kayak Run Beyond Your Limits itu kan event baru. Baru pertama kita adakan. Mau nggak kira-kira orang beli merchandise event yang belum punya brand, yang namanya itu belum dikenal, yang gengsinya itu belum tentu. Oh, aku dapat gengsi nih kalau datang ke event ini. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Kalau makanan minuman kayaknya masih it's okay sih. Jadi kayaknya kalau kita jualan makanan minuman itu juga masih cukup oke. Cuma biasanya kalau kita itu konsep eventnya itu adalah konser, nah itu juga harus diperhatikan bahwa jualan makanan minuman di event-event seperti konser-konser gede itu juga belum tentu laku karena mereka fokus utamanya adalah menikmati penampilan di stage utama. Tapi kalau konsepnya pameran, bazar dan lain-lain yang bukan konsep event yang kayak konser itu kita jualan makanan minuman itu masih masih memungkinkan. Terus misalnya kita juga bisa nih mikir biaya-biaya tambahan misalnya biaya partisipasi vendor, kita jualan stand ya. Jadi kita jualan booth-booth itu juga boleh. Atau kalau teman-teman punya pengalaman event, bikin event tertentu dan merasa ada ide untuk menemukan sumber pendanaan baru, itu juga juga boleh nanti kalau dimasukkan. Jadi itu teman-teman ya nanti identifikasi juga kira-kira kalau teman-teman bikin event entah itu Next Gen Edufire atau Run Beyond Your Limit itu teman-teman harus mikir juga kira-kira teman-teman dapat sumber pendanaan itu dari mana aja. Nah, kalau untuk yang sponsorship wajib dimasukkan nanti gitu. Nah, kalau untuk strategi ini ya kita sedikit bahas tentang strategi tiketing. Jadi salah satu hal yang kemarin teman-teman bahas untuk salah satu sumber pendanaan kan dari tiketing. Nah, kalau kita ngomong tiketing itu ya kita sebenarnya nggak cuma sekedar, oh aku ada event, aku mau jualan tiket, nggak gitu juga gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mulai dari penentuan harga tiket dan sistem penjualan tiket. Jadi memang ada ininya,
Ada ada strategi-strategi yang perlu kita lakukan. Contoh kalau untuk penentuan harga, misalnya kita ada yang pakai sistem strategi tiered pricing. Jadi kayak kita bagi itu berdasarkan waktu. Ini misalnya ada early bird, reguler, on-site, itu kan harganya beda-beda nih. Jadi misal kalau belinya di 2 bulan sebelum acara cuma 500.000 misalnya atau 50.000 lah. Terus kalau harga regulernya itu aslinya 100. Kalau onsite bisa dinaikkan lagi karena konsepnya kalau sudah onsite ini kan mau ndak mau orang beli. Ada yang pakai model kayak gitu. Terus ada juga bundle pricing. Jadi ini seperti yang kita bahas kemarin. Kemarin saya sudah membahas juga kayak sistem tiketing dari event-event yang disponsori rokok. Kemarin sempat saya bahas bahwa kadang tiket ini juga bundling sama produk. Kalau kita event yang kayak running boleh juga kayak merchandise. Jadi misalnya beli tiket 150 sudah free kaos untuk running, misalnya kayak gitu. Bisa juga bandelnya ini family atau grup. Jadi misalnya 5 orang kalau belinya bareng-bareng yang seharusnya itu harganya dari 1 juta karena 5 orang bareng-bareng. Nah itu jadi 500.000. Jadi yang dari misalnya beli 5 orang itu dapat diskon dapat diskon 50%. Nah ini untuk apa? Untuk salah satu promosinya adalah supaya orang itu terdorong untuk ngajak temen nih, ayo wes gitu ya. Akhirnya kan kayak kita sebenarnya nggak tertarik, tapi kalau yang ngajak temen itu kan kadang ya entah itu terpaksa atau kayak gimana, tapi akhirnya kadang kan kalau teman ayo wes gitu, jadi daripada yang membujuk itu marketing dari event kita, itu kadang kalau dibujuki teman ayo wes nanti tak traktir minum wes gitu. Itu kadang itu teman malah malah bisa menjadi salah satu strategi yang jitu, jadi kita bisa jual pakai family atau group package. 5 orang diskon 50% misalnya kayak gitu. Terus bisa juga tiket event gabungan. Kalau event gabungan ini misalnya kita kalau kayak di ini adalah strategi-strategi yang biasanya itu dipakai kalau di Malang itu kayak Jatim Park. Jadi Jatim Park itu kebetulan kan salah satu direkturnya itu alumni S2 Asia. Jadi saya sempat banyak sharing tentang sistem tiketing di Jatim Park itu, ternyata dia salah satu yang paling oke itu adalah sistem gabungan. Ya, itu lebih efisien karena orang sebelum jalan-jalan ke Jatim Park itu tuh nafsunya itu udah tinggi banget. Maksudnya nafsu tuh aku pengen jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini. Pokoknya pengen tak kunjungi semua. Nah, dengan sistem penjualan bundling lebih murah, mereka itu banyak yang lebih memilih beli tiket gabungan. Nah, padahal pada kenyataannya ketika mereka itu sudah jalan di 2 tempat, misalnya kayak ada di sana itu kayak Jatim Park 1, Jatim Park 2, mereka mau ke Jatim Park 3 sama 4 itu sudah males. Karena di Jatim Park 1 sama 2 itu udah capek. Nah, tapi kan dengan sistem bundling tadi, meskipun harganya lebih murah, dia tetap untung banyak. Karena yang seharusnya orang itu main di 4 tempat, akhirnya 2 atau 3 tempat aja udah capek karena gede itu tempatnya. Jadi bisa juga pakai sistem tiket event gabungan atau bundling kayak gitu. Jadi misalnya nanti kita pecah parsial-parsial eventnya. Nah, kalau dynamic ini ya itu ya mengikuti permintaan penawaran lah. Jadi kita mengikuti pasar, misalnya tiket kita lagi rame, kayaknya event ini peminatnya banyak, ya wes kita naikkan. Tapi kalau kita nanti kelihatannya di cek ombak bulan pertama, bulan kedua kok nggak laku-laku ya, mau nggak mau kita ya harus menurunkan harga tiket. Terus ada juga yang model freemium. Jadi freemium itu adalah konsep kita jualan tiket itu kita menyuruh orang merasakan experience dulu, baru kalau mereka itu pengen upgrade itu harus berbayar. Contoh, misal kita punya event bazar. Untuk di bazarnya itu gratis. Tapi kalau mau masuk ke dalam lagi, jadi misalnya bazar-bazar yang di depan itu cuma bazar produk-produk yang ya bukan kurang oke sih, tapi kayak produk-produk basic lah. Itu gratis di depan. Tapi ketika kita pengen masuk ke dalam untuk melihat
produk-produk unggulan itu harus ada tiketing. Karena kadang orang harus merasakan experience dulu baru mau membayar lebih. Nah, itu biasanya juga bisa pakai tiketing model freemium kayak gitu. Terus bisa juga penetapan harga berdasarkan segmentasi audiens. Itu juga bisa dilakukan, teman-teman. Nah, kalau untuk sistem penjualan tiketnya, strateginya nanti boleh juga ini ya, kayak tadi diskon untuk pembelian di awal. Jadi intinya kalau early bird atau pembelian 2 bulan sebelumnya itu diskonnya masih gede 50%. Itu juga biasanya jalan sih untuk event-event itu, kadang untuk sistem diskon early bird ini cukup cukup jalan. Terus dengan pembatasan kuantitas tertentu. Pembatasan kuantitas tertentu itu maksudnya diskon 50% untuk pembelian sebelum tanggal sekian, terbatas untuk 500 tiket. Jadi misalnya 500 terjual itu ya sudah. Nah, karena apa? Untuk membuat orang-orang itu berbondong-bondong untuk rebutan di awal-awal. Karena terbatas 500 nih gitu. Terus juga bisa dilakukan beberapa kali kita ngadain event itu, kemudahan proses pembelian tiket itu juga perlu kita perhatikan. Makanya kita itu juga perlu pakai strategi kerjasama dengan platform online. Misalnya tiket.com, loket.com, itu gampang kok kalau kita mau masukin di situ tuh gampang banget. Jadi kita tinggal bikin akun kayak semacam jualan di Tokopedia, Shopee, cuma kayak gitu. Jadi nanti kita tinggal upload tiket, upload event, verifikasi, bla bla bla, itu sudah bisa. Terus bisa juga pakai sistem affiliate. Affiliate marketing ini sekarang lagi diminati banget oleh orang-orang. Jadi kita pakai sistem affiliate-nya itu bisa dengan influencer. Contoh, kita influencernya kita kasih kode. Jadi nanti kalau beli lewat kodenya influencer itu, influencer ini akan dapat komisi sekian persen. Nah, itu biasanya mendorong orang untuk lebih melakukan promosi lebih gila-gilaan lagi, misalnya influencer. Terus radio, biasanya event-event itu kan pasti kerjasama sama radio. Nah, untuk tiket bisa dibeli di radio ini. Nah, itu kita biasanya ngasih fee ke radio, bisa juga lewat kafe. Karena kafe ini kalau kita bisa ini ya, mapping target market dengan baik, itu biasanya kita juga bisa dapat banyak pengunjung itu dari kafe-kafe itu ya. Orang-orang nongkrong itu kadang kan bolak-balik dalam waktu yang cukup lama. Nah, biasanya itu kalau kita taruh banner dan kita promosikan juga lewat kafe, itu biasanya juga bisa bisa cukup mendongkrak ini ya, pembelian pembelian tiket kita. Terus bisa juga kita itu memanfaatkan FOMO, kefomoan anak-anak sekarang gitu ya. Jadi kefomoan anak-anak sekarang itu, contoh kalau mereka beli eh, nanti sistemnya itu biasanya kayak mereka itu kalau mau posting beli tiket ini di story atau di media sosialnya dia, nah kita kasih potongan 10%. Jadi semakin banyak yang posting itu biasanya juga cukup berpengaruh ya. Oh, ini kok posting ini kok posting ini. Jadi bisa memanfaatkan sistem FOMO dan juga bisa melakukan promosi lewat sosial media. Jadi itu salah satu, itu contoh beberapa strategi dalam tiketing ya. Mulai dari penentuan harga sampai penjualan tiketnya itu kita mau pakai strategi yang seperti apa nanti, boleh juga mungkin teman-teman mengamati kira-kira mana sih yang paling cocok untuk event kita. Nah, kalau yang ini adalah, nah, tadi kan kita bahas strategi tiketing. Jadi strategi pendanaan dari dari tiket. Nah, yang kedua itu adalah pendanaan dari sponsor. Ini yang wajib ada. Jadi mau ndak mau kalau kita mau bikin event yang lancar, yang dapat dana gede itu kan kita nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi ya kita mau ndak mau harus cari sponsor, dan memang tujuannya event ini salah satunya itu kan eh, supaya teman-teman mahasiswa itu bisa kerjasama sama perusahaan-perusahaan untuk nyari sponsorship untuk pengalaman mereka. Jadi ini wajib ada nanti untuk yang sumber dana yang satu ini. Nah, untuk masalah sponsorship itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Contoh, kalau kita ngomongin sponsor ya, target sponsornya harus tepat lah. Jadi harus sesuai dengan tema kita. Contoh, kalau kita bikin tema running, run beyond your limits, itu biasanya kita bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang memang concern dengan kesehatan atau produk-produk yang mendukung itu. Misalnya kita masuk ke Pocari Sweat. Nah, Pocari Sweat itu kan cukup sering sponsori event-event lari kayak gitu. Nah, terus misalnya kita bikin Edufire,
kita bisa masuk ke eh, ya Gramedia lah atau apa. Itu biasanya mau untuk kasih sponsorship. Bisa masuk juga ke perusahaan-perusahaan telekomunikasi kayak Telkomsel, terus XL. Itu mereka itu seneng banget ikut event-event kayak gitu biasanya. Nah, kalau untuk jadi intinya kita harus menyesuaikan sponsor kita itu dengan tema kita. Atau juga bisa melakukan analisis sponsor sebelumnya. Jadi kalau kita sudah punya event-event sebelumnya, itu kita bisa melakukan analisis terhadap event-event yang sudah jalan itu siapa aja sih sponsorship kita. Dari situ nanti kita tambahi lagi sponsor-sponsor yang kira-kira target ini tuh sesuai dengan tema acara kita. Terus yang kedua adalah masalah proposal. Proposal ini cukup krusial teman-teman. Karena kadang saya lihat itu sering kali kalau saya dapat proposal-proposal itu pewanjang ya, pewanjang berhalaman-halaman, tapi ya akhirnya saya males baca juga. Akhirnya cuma latar belakang ini bla 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 bla, terus nanti wah, itu pewanjang banget. Jadi intinya kalau di eventnya kita untuk bikin proposal itu kayaknya kan nggak kebaca semua gitu ya. Nah itu mungkin ya itu yang paling penting untuk kita jelaskan itu adalah informasi acara. Jadi acaranya kita itu ini, terus mereka itu dapat manfaat apa kalau jadi sponsor kita? Itu poin yang kedua. Jadi nggak usah panjang-panjang. Yang pertama adalah tentang acara. Acara ini nanti kita kasih juga untuk ini ya, kayak yang sudah jalan kemarin portofolionya kalau kita bikin acara itu gini 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 gini. Apa pesertanya yang datang sekian, antusiasmenya sekian. Eh, kita bisa dapat audiens sekian, misalnya kayak gitu. Terus di acara yang baru ini kita memberikan gebrakan baru yang seperti ini. Terus manfaat ini penting. Jadi kita nggak usah bla 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 bla, tapi kita ngomongin manfaat. Misalnya kamu jadi sponsorship saya, kamu itu akan dapat manfaat ini. Nanti brand awarenessmu tuh naik karena yang datang di event saya adalah orang-orang yang memang membutuhkan produk kamu, kayak gitu. Terus eh, jenis kerjasama itu ya, misal bisa barter produk, bisa ngasih fresh money, bisa juga nanti jadi co-branding. Jadi co-branding itu misalnya Running Beyond Your Limit Institut Asia Malang with Bank Jatim, misalnya kayak gitu. Jadi itu nanti kita jelaskan di situ. Jadi nggak usah panjang-panjang yang akhirnya nggak bakalan kebaca juga. Nah, terus kita juga harus menawarkan nilai tambah sih. Jadi misalnya kerjasamanya nanti dapat ini ya, dapat booth, logonya dipampang, disebutkan sama MC. Nah, terus kita juga menawarkan nilai tambah. Nah, selain itu kita juga punya platform media sosial loh Pak, misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau Bapak nanti bersedia jadi sponsorship kami, nanti juga akan kita liput, akan kita expose di media-media kami. Nanti juga untuk tim panitia kami juga akan bantu expose. Kita kurang lebih punya sekitar 50 panitia, di mana setiap panitia ini kurang lebih follower Instagramnya 1000. 1000 kali 50 orang sudah 50.000. Nah itu Bapak kalau nanti jadi sponsorship saya, kami, itu juga bisa dapat exposure yang luar biasa di sosial media. Misalnya kita memberikan mereka itu nilai tambahnya itu dari sosial media. Bisa juga nilai tambah yang lain. Nah, terus yang selanjutnya, ini pengalaman ya. Pengalaman untuk cari sponsorship itu yang paling sering banget itu tembus adalah ketika kita itu punya orang dalam. Jadi biasanya kalau saya itu cari sponsorship itu saya mapping dulu, saya hubungi dulu teman-teman saya itu yang oh di perusahaan mana itu yang saya tembusi dulu karena biasanya kalau kita punya orang dalam itu akan lebih gampang tembus. Ini misalnya teman, kolega atau relasi bisnis itu biasanya cepat tembus. Jadi sebelum kita cari sponsorship itu alangkah baiknya kita itu mapping, kita itu nginget teman-teman kita itu kira-kira kerja di mana aja. Bahkan beberapa kali tembus sponsorship, meskipun kayak target acaranya itu nggak pas, bisa tembus sponsorship itu gara-gara apa? Gara-gara kita punya relasi. Gitu. Nah itu terus bisa juga menggunakan promosi dan ini ya menggunakan sosial media, promosi dan public relation. Jadi kita punya sosial media, kita promo lewat sosial media. Terus juga bisa menggunakan sistem kayak public relation yang datang dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Tapi biasanya ini ya
bisa tembus bisa enggak. Tembus pun biasanya juga enggak terlalu banyak dananya, jadi bisa dipakai boleh enggak. Terus yang harus ada lagi itu salah satu yang cukup manjur itu adalah personalized approach. Jadi kayak antara satu perusahaan, antara satu calon sponsor dengan calon sponsor yang lain, pendekatan kita itu harus lain. Kadang untuk acara yang sama, kita itu menggunakan proposal yang berbeda. Jadi misalnya saya ngasih proposal ke Samsung sama ngasih proposal ke Jatim Park itu kadang saya beda. Nah, itu contoh kenapa, karena perusahaan itu seneng dengan apa ya, kayak model approach, model eh, pendekatan yang kayak, oh ini kok ini perhatian banget ya sama kita gitu ya. Jadi misalnya kita langsung untuk penjelasan manfaatnya, kita langsung ngomongin tentang perusahaannya. Misalnya kita ngomong, oh Samsung ini adalah adalah perusahaan yang, jadi kita bahas Samsungnya. Nah, setelah kita bahas Samsungnya, itu baru kita bahas, oh ini loh Samsung ini cocok banget kalau mau jadi sponsorship di event kami. Karena yang datang di event kami adalah orang-orang yang seperti ini. Target kita jelaskan untuk target market event kita gitu. Jadi personalized approach itu cukup penting. Dan yang paling penting lagi adalah ketika kita ngomongin sponsorship dengan perusahaan, itu yang paling penting salah satunya adalah kita harus mikir hubungan jangka panjang sih. Jadi kita ndak bisa juga kayak misalnya kita ngomongin sponsorship, ketika sudah selesai acara ya sudah, ya wes kan sudah ngasih duit, event selesai, putus. Nah itu jangan sampai terjadi kayak gitu. Nah sebisa mungkin ketika kita ngasih sponsorship, ketika sudah selesai acara nanti kita tetap ngasih ucapan terima kasih, kita ngasih souvenir, terus nanti kita ngasih hasil laporan ya dampak dari event-event itu, termasuk kalau kita nanti expose di sosial media kita juga kasih laporan tentang exposure yang ada di media sosial dan engagement sosial medianya dari event kita kayak kayak gimana. Jadi supaya tahun kedepannya kalau kita mintain sponsorship mereka juga masih percaya dan bakalan mau banget untuk ngasih ini ya untuk kerjasama lagi dengan kita. Jadi ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan strategi pendanaan dari sponsorship. Nah, itu tadi. Nah, selanjutnya strategi pendanaan selanjutnya itu seperti yang sudah saya bahas tadi, ini boleh dipakai, boleh tidak, yaitu melalui penjualan merchandise atau makanan minuman. Tadi sudah saya singgung juga kalau jualan merchandise ini kalau untuk event yang masih awal-awal itu juga agak susah karena kita belum punya branding. Nah, yang kedua itu bisa jual stand, jual booth kayak gitu-gitu. Jadi itu nanti kalau mau dimasukin boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa, teman-teman. Nah, itu untuk strategi mendapatkan pendanaan. Jadi strategi untuk mendapatkan pendanaan. Nah, berikutnya adalah setelah kita sudah menyusun strategi ini ya, kira-kira sudah danaku dari sini. Nah, setelah kita menyusun ini ya rancangan kok rancangannya. Setelah kita melakukan identifikasi dan menentukan sumber dana, yang harus kita lakukan selanjutnya itu adalah membuat estimasi pengeluaran. Jadi kalau bahasa terkenalnya atau bahasa familiarnya teman-teman itu adalah RAB, Rancangan Anggaran Pembelanjaan. Jadi dari dana tadi, misalnya kita rancangannya dana ini 600 juta. Terus sumber danaku adalah dari eh, modal dari kampus, jualan tiket, dapat dari sponsor, sama jualan tenan, booth. Nah, kira-kira dari empat sumber dana ini, aku akan dapat dana 600 juta. Nah, 600 juta ini tak buat belanja apa aja. Nah, itu nanti harus disusun juga, teman-teman. Contoh, eh, ada yang namanya biaya artis atau talent fee. Terus ada biaya yang harus ada ini ya, venue sama logistik. Artis kan wajib kalau kita bikin event atau performer lah minimal. Terus tempat atau logistik itu juga harus ada. Izin atau keamanan. Izin ini kalau di Indonesia ini jangan dianggap izin aja kok gitu ya. Izin kan tinggal ke eh, Dispenda untuk tiket, tinggal izin keamanan ke Polsek, Polres, jangan dibayangkan semudah itu gitu ya. Dari event-event kita yang pernah jalan itu, wah
perizinan ini ternyata juga mengeluarkan apa ya, membutuhkan dana yang cukup gede. Karena di Indonesia itu banyak sekali pungutan-pungutan yang tidak semestinya. Jadi kayak kita pernah bikin event di dalam kampus, itu kita datang ke ini ya, kayak ada kayak ada semacam ulang tahunnya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Itu bikin acara di dalam kampus. Nah, bikin acara di dalam kampus kan cuma acara di dalam kampus, acara itu cuma acara disnatalisnya UKM, tiba-tiba ada yang datang nih, yang berseragam-berseragam itu. Saya nggak nyebut instansi ya, karena ini nanti kan diupload online, daripada nanti saya kena borgol ya. Jadi saya nggak nyebut instansi gitu. Nah, jadi tiba-tiba ada yang datang, oh ini acara apa? Oh nggak izin gitu. Nah, kita jelaskan bla 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 bahwa ini adalah acara internal mahasiswa, acara kampus. Kita tidak mendatangkan orang dari luar dan lain sebagainya. Ya tetap ngotot. Nah, ketika kita kasih nominal tertentu, ya akhirnya masih ngomel-ngomel sih, tapi ya akhirnya mau diterima juga. Jadi ada beberapa kali kita bikin event itu, terutama yang kita mendatangkan untuk artis yang cukup gede, bikin acaranya di luar kampus untuk masalah perizinan ini harus banyak yang ditembusi. Jadi nggak gampang lah istilahnya. Nah, selain itu kan juga keamanan. Keamanan ini kita biasanya kalau mendatangkan artis yang cukup gede, kita biasanya juga harus sewa. Biasanya kalau di Malang itu ada komunitas-komunitas orang yang suka ngejim-ngejim itu. Nah, itu biasanya kita sewa untuk jadi keamanan. Ya entah mereka bisa berantem atau enggak peduli kita. Yang penting kelihatan gede-gede gitu kan, orang takut kalau mau bikin ulah gitu ya. Jadi kita sewa orang gede-gede kayak gitu. Terus tenaga medis dan lain sebagainya juga harus kita perhatikan. Nah, selain itu salah satu keberhasilan event itu kan juga dari promosi dan marketing. Makanya kita juga harus punya spare dana, harus punya ini ya, harus memperhatikan pengeluaran kita untuk promosi juga, promosi marketing, misalnya lewat media sosial, influencer, media partner iklan, atau door to door marketing itu juga perlu kita perhatikan. Terus masalah pencahayaan, lighting, jadi untuk konsep produksinya ya, jadi pencahayaan, visual, lighting, terus transportasi, akomodasi, dan pasti kita kalau kita bikin event harus punya yang namanya anggaran untuk biaya darurat. Jadi harus kita plotting-plotting kayak gini ya. Misal kita, nah ini contoh aja sih. Jadi contoh misalnya kita bikin event yang gede banget. Eh, artis misalnya artisnya kita punya 5, itu kurang lebih 300 jutaan, 1,5 miliar. Terus venue 3 hari 300 juta karena per harinya adalah 1 juta gitu. 100 juta. Terus keamanan tenaga medis 150 juta. Karena event gede keamanannya luar biasa. Izin dan keamanannya luar biasa. Terus promosi marketingnya 200 juta. Produksi dan lain sebagainya 600 juta. Karena eh, kurang lebih misalnya kita mau bikin event gede ya bisa sampai 2,750 juta. Jadi plot-plotannya kayak gini teman-teman. Nah kalau kita perseni, kalau kita persenkan alokasi anggaran ini kurang lebih bisa, ini nggak harus pakem kayak gini sih. Tapi ini salah satu konsep yang cukup cukup ideal. Jadi pembagian-pembagian yang cukup ideal bisa pakai konsep-konsep kayak gini. Jadi misalnya kita punya dana 700 juta, itu yang 30% itu untuk artis atau performer. Itu harus kurang lebih kayak gitu. Terus 15%-nya itu adalah untuk venue. 20% itu adalah untuk produksi, 15% itu untuk promosi, 10% itu adalah untuk keamanan dan perizinan. Nah, 10% kita harus punya dana darurat. Karena dana darurat ini pasti kepake. Kita kalau sudah ngeplot nggak punya dana darurat itu nanti repot di tengah jalan. Kalau misalnya terjadi sesuatu. Karena kadang ketika kita bikin event itu sumber pendanaan itu nggak langsung eh, apa ya, keluar langsung, kalau bahasa Jawanya itu gembruduk langsung eh, sekaligus gitu. Ada juga yang kadang itu kita dari sponsor itu ada loh yang cairnya itu H-2, H-1, H-3 itu kadang-kadang ada, dan itu malah kadang itu alokasinya yang cukup gede. Makanya kita perlu yang namanya konsep pakai dana darurat. Jadi kalau dalam penyusunan RAP nanti salah satu plot-plot tanya itu kurang lebih bisa kayak gini. Jadi artis sekian persen, venue sekian persen, produksi sekian persen, sampai keamanan dan perizinannya gitu. Terus yang perlu dilakukan lagi dalam budgeting ini adalah
melakukan proyeksi terhadap cash flow-nya kita. Jadi membuat kayak apa ya? Kayak semacam gambaran-gambaran yang kurang lebih nanti cash flow kita itu akan kayak gini. Tadi sudah tak singgung di awal sedikit bahwa kadang keuangannya itu nggak selancar yang kita bayangkan gitu. Ada yang sponsorship itu ngasih cair duitnya itu baru mendekati hari H itu kadang ada banget. Makanya kita perlu melakukan proyeksi cash flow atau aliran kasnya itu sematang mungkin dalam sebuah event. Nah, contoh kita eh, identifikasi nih yang paling awal perlu kita lakukan adalah identifikasi. Kapan kira-kira akan terjadi pengeluaran yang besar? Nah, pengeluaran yang besar itu biasanya kayak artis, terus biaya produksi. Nah, itu kan sudah bisa kita prediksi nih. Untuk misalnya, oh artis itu biasanya kalau kita memang sudah punya, eh, kita mau punya event, berarti kita harus ngeplot artis tuh Hamin sekian. Itu biasanya kita harus sudah tahu nih. Dan kita juga harus tahu kira-kira pendapatan itu akan diterima kapan. Jadi yang paling penting itu kita adalah mengidentifikasi eh, pos-pos pengeluaran yang gede itu kapan dan kita itu akan dapat pendanaan itu kapan gitu. Jadi salah satu itu yang perlu jadi itu yang harus diperhatikan karena kita harus memastikan selalu ada aliran kas yang cukup untuk menutup pengeluaran kita sebelum pendapatan penuh diterima. Nah, contoh artis, artis biasanya untuk DP itu minimal 30, rata-rata kadang minta 50%. Baru nanti pelunasan 1 hari sebelum hari H. Tapi paling enggak kalau artisnya itu 200 juta, paling enggak kan kita sudah di awal itu harus punya dana sekitar 100 juta untuk DP ngeplot artis supaya di tanggal itu dia nggak di booking sama sama orang lain. Terus pembayaran vendor, vendor itu juga nggak mau dibayar mepet-mepet. Biasanya dia harus DP sekian persen, Hamin 30. Nah, terus makanya banyak event-event itu yang memulai penjualan tiket itu jauh-jauh hari sebelumnya. Contoh 3 bulan sebelum acara itu sudah mulai pre-sale untuk tiket event tersebut. Jadi contoh itu teman-teman. Terus kadang ada juga event-event itu yang memberikan batas maksimal ya. Jadi maksimal untuk sponsorship masuk paling lambat adalah 2 minggu sebelum acara. Jadi ini sebenarnya adalah untuk mengatasi ini ya, supaya aliran kasnya atau supaya cash flow-nya itu sehat. Jadi itu terus yang perlu dilakukan lagi dalam budgeting adalah melakukan pemantauan, penyesuaian, dan evaluasi anggaran. Nah, contoh selama perencanaan dan pelaksanaan kita itu harus banget memantau pengeluaran dan pemasukan agar sesuai dengan rencana kita di awal gitu loh. Nah, oh berarti ini sudah pas nih posnya pertama kali kita bayar untuk artis 50%, oh uang kita masih aman. Nah, tapi sewaktu-waktu itu bisa terjadi pengeluaran yang tak terduga. Jadi misalnya ada pengeluaran tak terduga itu kita harus segera ini ya, menyesuaikan di komponen lain. Nah, supaya nanti untuk cash flow atau aliran kas kita itu tetap terjaga keseimbangannya. Jadi kita harus punya ini eh, second plan. Jadi plan-plan untuk menjaga keseimbangan anggaran. Terus yang paling penting kita lakukan itu adalah dalam penganggaran ini adalah evaluasi secara berkala ya. Jadi evaluasi realisasi secara berkala. Jadi contoh apakah pendapatan kita itu sesuai dengan target dari sponsorship lah misal. Kita punya target sponsorship itu 300 juta. Sudah jalan 1 bulan, tapi masih dapat 50. Nah, berarti ini targetnya kan jauh. Apa yang harus kita lakukan? Jadi, evaluasi kayak gini tuh penting banget. Terus, apakah ada pengeluaran besar yang di luar perkiraan? Ini contoh kemarin terakhir itu eh, saya PKKMB aja lah. PKKMB ini Asia kemarin itu kan saya ngotot pengen ada artis kecil-kecilan lah. Itu akhirnya kan terjadi pengeluaran yang tidak terduga. Karena kita rencananya sound itu pakai 500 watt. Akhirnya kita upgrade harus kok 500. 5.000 watt ya. Jadi yang awalnya sound ini pakai 5.000 watt. Akhirnya kita upgrade menjadi 10.000 plus artisnya minta lighting. Jadi itu kan pengeluaran besar yang di luar perkiraan. Nah, jadi intinya kita harus melakukan evaluasi evaluasi terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan. Ini kalau
event-event sungguhan itu nanti kayak gini teman-teman. Nah, terus yang kedua tadi kan masalah budgeting ya atau masalah penganggaran. Nah, selanjutnya kita bahas tentang event production. Jadi setelah kita menyusun budgetingnya, kita bergeser ke produksi eventnya. Dalam produksi event sebenarnya cuma ada 4 hal ini sih yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah struktur organisasi dan struktur tim produksi. Di pertemuan pertama ini sudah sedikit saya singgung. Yang saya itu kemarin ngomongin tentang kita harus memilih orang yang tepat untuk job desk yang tepat tadi. Terus yang kedua, kita juga harus ini ya menentukan aspek kreatif produksi. Jadi event kan kita nggak mungkin bikin event yang gitu-gitu toh, karena kita pengen memberikan experience yang luar biasa. Kalau bisa kita juga nyari viral supaya nanti kalau kita bikin event-event lagi tuh yang datang lebih keren karena event kita sudah dikenal. Makanya kayak kemarin kalau nggak salah Synchronize atau Soundrenalin ya. Eh, Synchronize kayaknya. Synchronize ini selalu bikin konsep kreatif yang aneh-aneh gitu ya. Contoh kadang itu datengin kemarin itu yang eh, datengin ini ya kayak Haddad Alwi ya gitu ya konser musik tapi yang nyanyi Haddad Alwi sama Sulis tiba-tiba ada Pak SBY ada Pak SBY nyanyi itu ya nah itu kan jadi viral konsepnya kan kreatif jadi kayak mereka itu sering ngasih untuk misteri guest kayak gitu jadi itu contoh aspek kreatif produksi yang perlu jadi hal-hal seperti itu kita perlu perhatikan banget terus manajemen logistik sama operasional sampai dengan manajemen teknis produksi jadi sebenarnya kalau dalam event production itu ya cuma 4 hal ini sih yang harus kita perhatikan secara sungguh-sungguh contoh kalau kemarin kita ngomongin tentang struktur organisasi kemarin di pertemuan pertama ini sudah sedikit saya bahas ya ya kita harus memilih orang yang tepat di ini yang tepat. Ini sudah memilih orang yang tepat untuk job desk yang tepat. Jadi ini sudah saya bahas juga minggu kemarin. Jadi ini ya, pilih orang yang tepat untuk job desk yang tepat. Terus tentukan alur komunikasi yang jelas dan lain-lain ini sudah saya bahas. Terus ini ya, kita ngomong yang harus ada lagi adalah aspek kreatif produksi. Nah, aspek kreatif produksi ini ya tadi seperti yang saya jelaskan di awal meliputi mulai dari kemasan atau packaging event ini mau kita bikin seperti apa. Sampai kita ngomongin juga desain panggung, dekorasi ya. Jadi gimana sih kita bikin panggung sekreatif mungkin, tapi selain kreatif kita juga panggungnya masih sesuai dengan tema dan konsep acara kita. Terus penataan area. Nah, penataan area atau zoningnya itu juga harus sebagus mungkin. Jadi seperti panggung utama di mana, zona makanan di mana, aktivitas di mana, VIP di mana, VVIP di mana. Nah, konsep panggungnya itu seperti apa, konsep areanya seperti apa, mau dibikin konsep lesehan atau konsep apa lah itu kita juga perlu banget perhatikan di situ. Terus ada juga kita harus memperhatikan yang namanya desain dan implementasi branding. Jadi di situ kita harus memperhatikan seperti identitas visual seperti logo, warna, terus dekorasi. Nah, itu perlu kita perhatikan banget. Jadi kalau kita bikin event itu ya sebisa mungkin hal-hal ini tuh selaras. Jadi bukan kita mau bikin logonya warnanya ke sini. Terus nanti panggungnya warnanya, logonya warnanya merah, panggungnya warnanya hitam. Nah itu biasanya kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar punya visual identity atau identitas visual mulai dari logo dan turun-turunannya itu kalau bisa nanti harus ini ya harus sekonsisten mungkin. Nah ini kok yang kedua ya, yaitu teknis kreatif dan ini ya masalah kreatif dan aspek kreatif produksi. Nah, selain itu kita juga perlu banget untuk ini ya memperhatikan pengalaman audiens atau audience experience. Jadi ini juga ada kaitannya dengan bagaimana menentukan elemen visual, bagaimana caranya mereka itu interaksi dengan yang ada di depan atau stage dan engagement di festival itu
akan meningkat tuh kayak gimana. Makanya kemarin kayak ya seperti yang saya ceritakan ya tiba-tiba Soundrenalin kalau nggak eh synchronize itu yang tiba-tiba ngedatengin Pak SBY nyanyi lagunya Tip X kayak gitu-gitu. Jadi itu interaksi dan aspek-aspek kayak gitu di ini banget. Terus ada storytelling juga. Jadi storytelling ini adalah narasi yang mendorong pengalaman audiens dan untuk menciptakan momen yang dapat diabadikan oleh peserta. Jadi kayak event itu nggak cuma sekedar event, tapi kita juga ngasih storytelling juga di situ. Nah, selanjutnya kita selain aspek kreatif, kita juga perlu memperhatikan manajemen teknis produksi. Kalau manajemen teknis produksi ini ya satu sistem pencahayaan. Jadi pengaturan tata cahaya atau lighting untuk menciptakan suasana itu juga penting banget. Ini biasanya kalau kemarin saya excited itu ketika saya datang di salah satu acara dari Pemkot Batu ya, event kayak pemilihan putra putri Kota Batu. Nah itu di awal itu dia pakai eh, sistem lighting pembukaan yang mantap banget itu saya excited banget. Terus sistem audio dan akustik. Jadi ini juga perlu diperhatikan banget. Kalau kita mau bikin konten ini ya, event-event yang konsepnya adalah yang futuristik kayak multimedia dan konten digital itu juga perlu kita perhatikan. Jadi backgroundnya mau pakai apa sih? Masa kita mau bikin event gede tapi backgroundnya masih pakai banner kan nggak mungkin. Jadi kita juga harus eh, memperhatikan misalnya kita harus bikin pakai semacam eh apa namanya lupa saya gitu ya kayak semacam bukan LCD sih kayak ya itulah tampilan-tampilan layar belakang itu ya itu kita bikin sekreatif mungkin manajemen soundcheck sampai trouble shootingnya itu benar-benar terus konsep proyeksi visual VR terus elemen digital interaktif itu juga harus kita perhatikan banget terus yang selanjutnya juga backup teknis sampai dengan manajemen resiko jadi misalnya nih, contohnya kalau event itu kita nggak bisa mengandalkan listrik dari PLN. Jadi kalau event-event itu kita nggak bisa mengandalkan listrik dari PLN. Nah, jadi kayak kita sudah punya cadangan-cadangan eh, backup misalnya terjadi rencana ini ya hal-hal teknis yang tidak kita inginkan. Terus ada juga yang perlu kita perhatikan adalah yang keempat adalah manajemen logistik dan operasional. Jadi kita perlu banget memperhatikan transportasi dan akomodasi untuk talenta dan tim. Jadi pengelolaan transportasi, terus penginapannya kayak apa, kebutuhannya artis itu kayak gimana. Jadi itu kita perlu perhatikan banget. Misal kalau dari beberapa artis itu ada nih yang ridersnya itu dijemput harus pakai Alphard. Ada juga yang mau dijemput pakai Hiace. Jadi beda-beda. Ada juga yang selalu minta pernah kita itu mau tanganin artis yang mau datang ke Asia itu sampai dia minta nginepnya di hotel harus bintang 5. Mandi itu harus pakai air galon aqua. Jadi dia nggak mau pakai air hotel. Dia mau pakainya galon aqua. Itu ada yang kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gini itu juga harus kita ini banget ya operasional kayak gini itu juga harus kita perhatikan banget terus venue dan infrastruktur ya tadi sudah sedikit kita bahas juga keamanan mulai dari koordinasi dengan pihak keamanan layanan darurat kontrol akses ya misalnya tiketing gelang VIP CCTV dan lain sebagainya itu juga perlu kita perhatikan sampai pengelolaan nanti keluarnya kayak gimana sih gitu jadi ketika event ini sudah jalan nanti pengunjung ini sistem flow untuk keluar dan lain-lainnya itu kayak gimana, terus manajemen kesehatan itu juga perlu kita perhatikan. Terus kayak ini toilet dan lain-lain itu juga kita perhatikan banget. Eh, Sign in untuk flow, misalnya pengen ke toilet diarahkan kemana itu juga harus benar-benar operasionalnya itu harus benar-benar diperhatikan banget. Jadi itu sih teman-teman. Kalau dari budgeting tadi itu ya mulai kita identifikasi sumber dana, terus kita buat RAB sampai bla 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 bla. Nah kalau untuk masalah event operasional ya kurang lebih itu tadi. Kita menentukan struktur organisasi, terus kita bikin aspek kreatif yang mau kita tonjolkan apa, terus kita harus ini ya manajemen teknis produksi dan manajemen logistik dan operasional. Nah, untuk bahan diskusinya hari ini cukup cukup panjang ya. Jadi cukup banyak. Nanti kalau cukup didiskusikan di room sampai jam setengah 9 nanti.
Nah, kalau nggak cukup ya seperti biasa. Nanti dilanjutkan via grup WA. Tapi paling nggak kan dari paling nggak sudah ketemu benang merahnya gitu loh. Sudah ketemu benang merahnya kira-kira nanti mau eh, sudah ketemu benang merahnya hasil diskusinya itu. Jadi bahan-bahan diskusinya itu ini. Yang pertama adalah tentukan target pengunjung event. Target pengunjung event ini adalah jumlah. Jadi bukan target audiens yang kayak kemarin, tapi ini kita lebih ngomongnya adalah jumlah. Aku pengen yang datang ke eventku adalah 10.000. Itu misalnya. Terus yang kedua, eh, tentukan sumber pendanaan event. Yang wajib adalah dari sponsorship. Kalau tiketing dan lain sebagainya silahkan didiskusikan. Tapi kalau untuk sponsorship wajib ada. Terus yang ketiga adalah strategi pendanaan dari sponsorship. Jadi teman-teman eh, pengen punya cara seperti apa. Jadi teman-teman itu punya cara seperti apa supaya banyak sponsor yang mau gabung sama event kita. Terus buat RAB sama proyeksi anggaran. Nah, ini untuk masalah budgetingnya. Buat rancangan anggaran belanja plus proyeksi anggarannya itu kayak gimana. Untuk masalah produksinya, nggak usah detail-detail, cuma tentukan struktur organisasi sama buatkan manajemen produksi aja lah. Misalnya manajemen produksi itu kita nggak usah banyak-banyak. Manajemen produksi itu nanti kalau untuk logistik dan lain sebagainya nggak usah kita bahas. Mungkin saya manajemen produksinya itu lebih ke masalah tata panggung atau venue aja. Jadi misalnya teman-teman pengen ngasih contoh boleh nanti kayak, oh ini loh asik, kemarin ada bikin event ini, tata panggungnya seperti ini. Jadi kita nggak usah terlalu ngurusi keamanan, ngurusi ini itu, tapi kita tata panggung aja. Jadi ini sih kayaknya 6 bahan untuk diskusi kita. Sebelum dimasukkan ke dalam room, silahkan kalau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Tapi saya izin ngambil charger dulu. Silahkan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke room. Atau langsung aja. Kalau langsung saya kembalikan ke Mbak Destin. Pak, maaf Pak, nanya Pak. Silakan. Pak, masalah budgeting. Kemarin kan Asia bisanya ngasih budgeting kisaran 100 juta nih. Ya, Tahun kemarin kan. ya. Tahun ini naik dong Pak. Nggak bisa dinego untuk Lah, budget. jadi 100 juta tok. 100 juta doang gitu Pak. 100 juta tok. Ya Allah, 30% apa naik Pak dikit Pak. Nggak bisa. Karena Lah, itu adalah tantangannya. Tantangannya adalah gimana dari modal 100 juta itu bisa bikin event yang sampai ratusan juta. wah, BBM guys, udah naik, Pak. makanya Pak. Pak, 30% lah apa naikin. Ya udah 103 juta. Lah, Kan naik 3 toh. 30 Pak. Udah pas 100 juta itu udah pas nggak bisa dinego. Ini Baiklah, kalau gimana Bu begitu. Rektor? Oh nggak boleh katanya. Jadi kata Bu Rektor nggak boleh naik tadi. Itu. Eh, Pak, tadi kayaknya slide belakang tambahan itu nggak ada di materi ya, Pak ya? Soalnya, Oh iya, betul. Kemarin eh, waktu saya di ini, waktu mhm. saya di Timor Leste itu saya sambil nambahin lagi. Karena Oh, nanti tolong di-update ya, Pak. siap, nanti saya kirim ke Mbak Desti untuk saya update untuk materinya. Karena kemarin memang saya nggak sampai, saya hanya sampai di 4 yang atas itu. Cuma kok saya mikirnya kalau cuma gini toh, ya kayaknya nanti mungkin saya bisa menjelaskan secara lisan. Cuma kayaknya nanti kalau harus diingat-ingat kan agak susah. Makanya saya tambahin lebih detail lagi gitu sih. Kan? Oke, Pak. Untuk yang struktur organisasi, Mm-mm. ini mungkin kira-kira gini kali ya, Pak ya? Acara 10 orang, kayak gitu aja kali ya, Pak ya? Ya betul. Ini jatuhnya ke panitia kan, Pak, Ya masuknya? betul. Oke, Butuhnya berapa orang kira-kira butuh ininya berapa sih gitu loh. Butuh tim sampai berapa orang. Ya memang kadang untuk event itu kita semakin banyak orang itu kadang kayaknya kan pandangannya orang semakin gampang. Padahal nggak juga. Semakin iya banyak benar. orang itu bisa juga semakin ngerecokin karena yang kerja itu aja. Terus yang lain ya cuma ikut makan sama dapat kaos. Nah, itu ada juga konsep seperti itu. Makanya kita perlu menentukan struktur organisasi yang efisien. Eh, Semakin sedikit bukan berarti semakin bagus, tapi kita ngomongnya adalah semakin efisien. Yang penting itu pos-posnya terisi dan bisa jalan semua, kayak gitu. Oke, siap, Pak. Pak El mau nanya dong. Boleh? Ah, Pak, ini tadi soal pendanaan dari sponsorship. Kan Bapak bilang tadi wajib dimasukkan kan ya. Nah, itu Betul. apa benar real harus kita cari sponsorship gitu, Pak? Enggak. Jadi cuma kayak semacam
eh, ini kan kita ngomongnya dummy nih, dummy event. Jadi Iya, memang betul. nggak harus cari sponsorship secara langsung. Nah, tapi paling nggak nanti kan keluar dari strategi strategi pendekatan untuk sponsorshipnya itu harus keluar nanti. Jadi misalnya aku pakai pendekatan, aku pengen punya sponsor, aku pengen dapat sponsorship 50 juta dari Pokari. Nah, untuk mendapatkan 50 juta dari Pokari ini, aku pakai strategi ini. Misalnya kayak gitu. Jadi nggak harus benar-benar ke Pokari sih, cuma Oke, dummy aja. oke. Ya, makasih, Pak. Maksudnya Ya, pendekatan itu benefit yang dia dapat kan, Pak? jadi misalnya nanti kayak waktu presentasi minggu depan eh itu adalah ya itu kayak benefit. Jadi nanti kita seakan-akan cara saya untuk mendekati Pokari itu adalah dengan cara seperti ini. Gitu loh. Pendekatan yang lebih meyakinkan biar supaya Ya, dia bisa strategi untuk diajak. meyakinkan. Misalnya saya pakai strategi, oh nanti kalau Pokari itu mau kasih 50 juta, nanti kita jadikan co-branding atau nanti bakalan kita expose di nah hal-hal di expose di sosial media kita. Nanti bakalan kita ini ya kita kasih misalnya 1 tahun kontrak boleh naruh apa di depannya Asia misalnya terserah nanti berpikir sekreatif mungkin yang kira-kira membuat orang itu mau ngasih duit gede ke kita itu kalau mereka itu dikasih apa atau mereka dapat kerjasama apa itu sih jadi nggak usah sampai benar-benar approach ke perusahaannya paling nggak kita punya rancangan strateginya aja sih strategi pendekatan tadi misalnya oh target saya itu saya dapat pendanaan 100 juta dari Bulog. Ya silahkan aja. Alasannya kenapa kok bisa dapat kok optimis banget bisa dapat pendanaan 100 juta dari Bulog? Karena bapak saya direktur Bulog misalnya kayak gitu. Kan pakai orang dalam tadi toh. Nah, kalau gitu nanti harus disertakan silsilah keluarga tapi ya. Screenshot kakak dan harus ini ya. Nah, waktu presentasi loh ya, waktu presentasi di screenshot kakaknya, oh ini bapakku, ini kerjanya di Bulog beneran kayak gitu. Nah, misal loh ini kalau pakai jalur orang dalam atau misalnya eh aku nanti dari Telkomsel lah target 25 jutaan. Karena pas suamiku kerja di Telkomsel misalnya kayak gitu. Sah-sah aja, boleh-boleh aja. Tapi ya harus print buku nikah ditaruh di situ dan benar-benar ada ID card suaminya kerja di Telkomsel gitu. Jadi itu sih ada yang ditanyakan lagi? Izin tanya Pak, untuk Silakan. manajemen produksinya itu maksudnya kayak konsep acaranya nanti kayak gimana, Betul. rancangan gimana gitu. Oh, oke. Jadi kayak terfokus di konsep acara aja karena eh, tadi tetap saya masukkan logistik dan lain sebagainya karena siapa tahu itu nanti kepake. Nah, tapi kalau kita ngomongin logistik dan lain-lain kayaknya kan kalau kita bikin event yang secara real. Nah, tapi kalau untuk yang diskusi ini kita ngomongin ke aspek kreatif produksi aja, manajemen aspek kreatif produksi. Jadi misalnya kayak panggungnya mau model kayak apa, terus kemasan acaranya kayak gimana itu aja sih. Mas El mau Hmm. tanya, Boleh, Mas kan tadi yang pemenangnya itu kan timnya Bu Erna sama timnya Pak Anom yang edukasi sama RAN. betul. Terus itu kita harus mengangkat tema itu aja kan, tema edukasi sama RAN kan, bukan berarti semua event yang ada di grupnya Bu Erna sama Pak Anom harus kita iniin, harus kita samain gitu enggak kan? Gini, jadi secara garis besar itu nanti pakai konsep acara yang kemarin. Jadi kemarin kan ada rangkaian-rangkaian acaranya nih. Tapi sebenarnya kan itu nggak perlu kita sebut satu persatu lagi. Kita kan cuma ngomongin secara global. Misalnya untuk semua acara itu kita di budgetingnya kira-kira butuh berapa. Terus kita mau dapet ya kita ngomongin temanya aja gitu loh. Jadi temanya kan ini. Jadi nggak perlu lagi dijabarkan kayak misalnya eh nanti runningnya sekian terus ininya sekian nggak usah sedetail itu sih. Paling ya tadi kan sudah saya ini juga toh untuk sebentar. Tadi kan paling nggak untuk ini ya. Ini saya masih kelihatan ya share screen saya ini. Paling nggak kita nanti di budgetingnya itu ngomongin ini aja sih. Jadi misalnya talent fee-nya berapa, untuk venue sama logistik itu berapa, izin keamanan itu berapa, promosi marketingnya berapa, produksi sama dan lain-lainnya berapa, pencahayaan biaya darurat dan biaya daruratnya berapa. Jadi nggak perlu disebut lagi satu persatu misalnya, oh untuk beli kaos sekian, untuk beli yang
venue ini sekian, nggak usah sedetail itu sih teman-teman, terlalu jelimet nanti. Jadi kita untuk RAB-nya kita pakai yang skala besar aja. Kalau salah satu poin-poin yang harus ada ya ini tadi, ini ya. Jadi ini poin-poin yang harus ada. Tapi kalau teman-teman mau nambah-nambahi juga juga boleh. Jadi kayak misalnya selain artis aku juga butuh pendanaan untuk ini itu boleh. Tapi paling enggak yang harus ada itu ini. Kayak talent fee, venue, izin keamanan, promosi, marketing. Untuk produksi kira-kira butuh berapa. Nah, produksi ini kalau mau di breakdown lagi boleh pencahayaan sekian, visual sekian, dekorasi sekian, misalnya kayak gitu. Terus untuk promosi, misalnya aku di media sosial promosiku sekian, influencer itu aku pakai sekian, untuk pasang billboard itu sekian. Itu di breakdown seperti itu. Tapi nggak perlu sampai yang eh, perintilan-perintilan yang paling kecil nggak perlu. Itu sih. Ada yang ditanyakan lagi? Izin tanya, Mas El. Siap, Pak Anom. Pak El, Ya. eh, berarti untuk kayak kegiatan, lokasi, terus kayak apa? Artisnya tuh juga harus ikut sama yang kemarin di-share sama Ibu Erna sama Pak Anom ya, Pak? Untuk lebih gampangnya kita ngikut aja, karena daripada kita mikir ngubah-ngubah lagi, mending kita sudah ngikut yang kemarin aja. Jadi misalnya artis sekian, 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 kita mengikuti itu aja daripada kita mikir ulang. Oke, Pak. Atau mungkin ada yang lain dulu. Kalau nggak ada, mungkin sambil kita nunggu Pak Anom. Gimana Pak Anom tadi hilang? Ya, sorry, Kental. Cuma mau nanya itu aja yang tadi poin nomor 3 yang sponsornya itu, yang di fokus yang kita mau presentasi minggu depan, itu apa kita lampirin contoh proposalnya atau enggak, Mas? Untuk proposalnya belum dulu. Bisa jadi nanti proposalnya itu jadi tugas UAS. Bisa jadi. Jadi Tapi jelasin untuk strategi. besok ini jangan dulu, karena menurut saya kita kalau 1 minggu terus harus bikin proposal itu kok kayaknya agak agak berat, karena ada poin-poin lain juga. Kecuali 1 minggu hanya fokus ngurusi proposal itu kayaknya cukup. Tapi kalau dipikir-pikir teman-teman ada kerjaan lain, terus harus bikin slide presentasi, bikin RAB, bikin ini itu. Kalau kalau eh, harus proposalnya jadi agak susah. Jadi mungkin nanti untuk proposal sponsorshipnya itu bisa jadi tugas untuk ujian akhir semester aja gitu. Oke, Mas, berarti jelasin strateginya aja gitu ya. Betul. Oke, oke. Mungkin teman-teman lain nanti kalau ada yang perlu ditanyakan lagi boleh ke grup WA, atau kok boleh ke saya langsung. Nanti mungkin saya juga akan nengokin ke grup-grup untuk diskusinya ya. Jadi ini kita sudah jam 8, mungkin kita bisa diskusi sekitar 30 menit untuk di masing-masing grup. Silahkan Mbak Desti, mungkin boleh dibantu untuk kita breakout room. Ini untuk kelompoknya udah siap, Mas. Tapi yang kemarin kan atas nama Rehan Fadil kan nggak masuk. Ini saya masukkan ke kelompok 4. Boleh dimasukkan ke kelompok yang ini aja. Apa Oke, namanya? Kelompok yang pesertanya dikit aja. ini kelompok 4. Sudah saya Oke. masukkan. Ini udah siap. Saya mulai nggih, Oke. Bapak Ibu. Ya, sampai ketemu di room diskusi. Selamat berdiskusi. Ya udah habis. Waktu habis, waktu habis. Nanti di grup WA ya. Nggak kerasa udah setengah 9 soalnya. Nah, buat donatur utama kita ada Pak El, nak. Oh iya bener. Pak El 20 juta ya. Tarot poin 1, nak. Oke. Mentari Iya, book iya 100 aja juta Mas, katanya, kan Pak. bohong Mas. Mentari Book paling bisa ngasih 50 juta, Pak. Nah, Asia Potong tergantung. gaji. Pak, potong gaji di Asia 200 juta, nak. Nah, nanti tergantung kita meyakinkan kita sebagai calon sponsorshipnya ini gimana nih gitu. Bisa pendekatan ke dosen ya, Pak? pertaruhan saya nilai aja deh, Pak. Oke teman-teman, terima kasih tadi saya juga beberapa kali sudah nginceng ya, jadi sudah lihat-lihat ke grup-grup untuk diskusinya teman-teman, ya seru sekali sih. Meskipun ini saya nggak expect loh ya, meskipun kayak ini kan cuma kita mau bikin dummy event gitu ya, tapi teman-teman serius itu. Jadi terima kasih sekali gitu ya, antusiasnya tadi tak lihat-lihat juga teman-teman cukup antusias. Cuma saya tadi sempat masuk ke room terus. Kan ini yang mau kita jadikan untuk prototyping event ini kan punya yang ini ya, yang Edufair Next Generation Edufair sama Run Beyond Your Limit. Nah, itu
saya minta tolong mungkin nanti yang punya PPT-nya kemarin, Pak Anom ya, Pak Anom sama Bu Erna ya. Nah itu mungkin nanti boleh di-share di grup. Nah nanti biar teman-teman yang lain juga bisa mengikuti untuk ininya ya. Jadi untuk budgeting dan lain-lainnya nanti teman-teman supaya gampang apa ya istilahnya bisa menyesuaikan gitu. Saya minta tolong itu karena yang mau dipakai sama teman-teman nanti nanti itu sih untuk ininya. Jadi itu mungkin sebelum kita tutup hari ini apakah ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita presentasi minggu depan? Jadi minggu depan ini presentasi, terus minggu depannya lagi nanti saya ada materi tentang marketing sama sponsorship. Nah, jadi marketing sama sponsorship. Nah, kalau untuk marketing nanti presentasinya di pertemuan ketujuh. Jadi ini kan kita pertemuan keempat. Pertemuan kelima nanti presentasi. Pertemuan keenam saya ada materi tentang marketing event dan sponsorship. Pertemuan ketujuh nanti adalah tentang eh, presentasi untuk marketing dan sponsorship. Nah, nanti untuk UASnya kemungkinan adalah proposal sponsorship aja. Nah, kalau teman-teman punya ide lain juga enggak apa-apa, tapi kalau menurut saya mungkin proposal sponsorship ini juga juga sudah bisa dijadikan untuk ini sih bahan UAS. Kan kalau untuk rancangan eventnya udah jadi nih nanti di akhir presentasi ke pertemuan ketujuh itu kan udah jadi. Nah, tinggal proposal sponsorshipnya nanti dijadikan untuk tugas UAS. Kemungkinan seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti kayaknya kita selesainya itu molornya satu pertemuan ya. Jadi karena kemarin kita vakum satu pertemuan, jadi kayaknya nanti kita harus nambah satu Rabu lagi. Kira-kira bisa nggak Mbak ya? Di pekan UAS itu kan teman-teman ini kan masih nggak langsung kuliah di periode 2 kan ya? Ya, Masih ada satu waktu libur kan ya? ya ada Mas. Ah, Nah, boleh bisa itu. ya mungkin kita nanti agak molor ke satu Rabu lagi untuk di ininya ya, untuk marketing dan sponsorship. Mungkin itu sih. Ada yang mau ditanyain teman-teman sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini? Mas, berarti sampai akhir kita ada di kelompok yang sama ya? Untuk mempermudah di kelompok yang sama aja. Nanti kalau kita rubah-rubah tambah ribet, takutnya nanti harus mengulangi dari awal lagi untuk diskusinya. Atau ada yang merasa kesulitan dengan kelompoknya? Nggak ada kan ya? Tak lihat tadi, wah diskusinya lancar semua kok. Ada Pak L kesulitannya dalam kelompok. Ada yang bisa dibantu, Pak? Ya ada Pak. Salah satu di antara 6 atau 5 masing-masing individu ya ada yang tidak terlibat. Pastinya seperti itu Pak PR-nya. Ya, kalau itu nanti pasti kita masuk di penilaian individu sih. Jadi nanti kita kan secara garis besar untuk di akhir semester kan memang kita proyeknya ini by group. Tapi selain by group itu nanti juga ada kita lihat juga keaktifan individu. Jadi dalam kelompok yang sama nilainya pasti nggak sama. Seperti itu sih Pak. Jadi aman kalau masalah itu terjadi entah itu di online ataupun offline dan kita juga eh, setiap ada tugas kelompok pasti pasti adalah yang seperti itu. Jadi kita sangat memahami itu. Nanti poin-poinnya juga pasti nggak akan sama karena kita lihat juga keaktifan pribadi. Ya meskipun untuk secara garis besar ini kelompok, tapi kita lihat juga nih secara pribadi-pribadi ini kan pasti ada orang-orang yang memang punya keaktifan lebih. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak El. Siap. Ada lagi teman-teman mungkin? Mas L, izin bertanya. Siap. Mas L, tadi Mas L bilang kan eh, untuk event ini sampai tahap proposal ya. Nanti tahap proposal itu pembuatannya per kelompok juga kan, bukan Kalau personal. untuk UASnya, Iya, atau gimana? untuk UASnya nanti saya pengennya pribadi sih Pak, karena nanti kan untuk pembuatan proposal sponsorship, tapi saya maunya proposal sponsorshipnya yang sesimpel mungkin. Jadi mungkin saya batasi kayak hanya 10 lembar maksimal. Jadi biasanya proposal sponsorship itu kan sampai 20-30 lembar. Nah, ini tantangannya adalah bikin proposal sesingkat mungkin atau seminimal mungkin tapi menarik. Pak R, Masalahnya kan Pak, Pak, plan eventnya itu kan 10 dari mah awal. bukan minimal, Pak. Apa? 10 lembar mah 10 bukan lembar banyak, minimal, Pak. Pak. Kan nggak harus
isi semua kan. Kalau misalnya ya 10 lembar itu ya biasanya saya itu yang isi deskriptif itu cuma berapa, kan biasanya cuma lebih banyak saya misalnya nih yang 3 lembar itu bahkan saya biasanya hanya untuk menunjukkan event-event terdahulu dan lain-lain. Jadi 5 sampai 10 lembar, kan saya bilang maksimal 10 lembar, lebih singkat lebih bagus Yang jadi pertanyaan saya, Pak, ya. dari awal itu kan plan eventnya itu satu kelompok itu udah sama kan, mengikuti Hmm. dua dua tema, yaitu temanya Mbak Erna dan Pak Anom. Nah, Hmm. satu kelompok itu otomatis kan strukturnya dari awal sampai akhir itu akan sama dan proposalnya pun kemungkinan akan sama, Pak. Eh, Menurut saya tidak masalah kalau memang ada yang mau sama, tapi saya pengennya untuk proposal ini pengerjaannya kalau bisa secara pribadi karena kalau kita ngomongin masalah pendekatan atau masalah hiring atau masalah marketing antara satu orang dengan yang lainnya itu pasti punya feel yang berbeda-beda. Mungkin secara garis besar akan sedikit mirip-mirip, tapi pasti ada perbedaan sedikit-sedikit. Jadi nggak harus beda banget, tapi kan pasti kayak eh Pak Dani nih pasti punya, wah kayaknya aku sistem pendekatanku itu model yang seperti ini. Bu Erna, Bu Erna sistem pendekatannya juga lain lagi. Jadi mungkin dalam satu kelompok ini covernya sama, terus ininya sama terserah. Tapi paling enggak di situ nanti kan pasti ada entah itu 3 atau 4 poin yang berbeda sih. Gitu. Jadi kalaupun mau sama plek ketiplek ya enggak masalah gitu. Tapi saya yakin teman-teman pasti ada yang berbeda, ada yang berbeda. Nah otomatis kalau sama plek ketiplek itu nanti kan ya kemungkinan nilai secara UASnya kan sama. Ya, Ya. karena ini konsepnya apa namanya kelompokan, karena ini konsepnya kelompokan ya nanti nilainya sama. Saya nggak menganggap bahwa itu contek-contekan karena memang itu kan kelompokan. Tapi kan kalau teman-teman menambahkan nilai lebih di proposalnya, kan otomatis nilainya juga beda karena teman-teman itu tadi punya cara masing-masing untuk gimana caranya mendekati orang atau sense of marketing tiap-tiap orang itu beda-beda. Makanya saya pengen untuk yang UASnya nanti sebagai tambahan nilai pribadi itu tadi nanti untuk UASnya itu proposalnya eh, pengennya dikumpulkan secara pribadi. Kalaupun dalam satu kelompok itu proposalnya sama, plek ketiplek paling enggak nanti namanya itu beda di depan gitu aja sih. Jadi masing-masing bisa improve masing-masing ya, Pak. Betul, boleh improve entah itu di masalah ya boleh improve lah untuk masalah pendekatan atau masalah menjelaskan tentang eventnya, pengen menjelaskan tentang benefitnya. Kalau mau diimprove nggak masalah. Tapi kalaupun mau sama plek ketiplek juga nggak masalah. Yang penting satu orang store satu proposal gitu sih Pak. Tapi untuk proposalnya tetap diskusi kelompok ya, Pak. eh untuk proposal, untuk proposal nanti kalau mau ada diskusi kelompok boleh. Tapi tapi paling enggak setiap orang nanti tetap harus menambahkan pengennya saya loh ini, tapi saya tidak memaksa. Pengennya saya tetap setiap orang nanti harus eh, menambahkan nilai tambah yang kalau bisa ya jangan sama plek ketiplek antara satu orang dengan yang lain sih. Tapi secara garis besar kalau misalnya oh latar belakang itu mau sama boleh kayak gitu-gitu loh. Kalau isi acara mau sama boleh, tapi nanti kayak poin-poin untuk menarik sponsorship itu yang sebisa mungkin kalau bisa ya jangan sama atau minimal tingkat kesamaannya 50 sampai 60% lah tapi ada hal-hal lain yang beda gitu. Jadi kalau latar belakang event terus deskripsi event itu kalau mau sama ya karena memang kan ini kita diskusinya kan mengerucut kepada 2 event itu tadi gitu. Tapi untuk masalah pendekatan ke sponsorshipnya itu kalau bisa ya ada sedikit banyak perbedaan gitu. Jadi nggak harus 100% beda ya antara satu orang dengan yang lainnya gitu ya. Ada lagi? Pak, satu lagi. Kak Desti mau nanya deh, untuk kelompok-kelompoknya ini ada di setiap kelompok ada perwakilan dari Mentari nggak ya? Soalnya tadi saya ada kirim file PPT saya di grup Mentari sih, Kak Desti. Ada, Bu. Berarti Ini setiap setiap ada kelompok Pak ada ya? Dani, ada Pak Dani di kelompok 1, di kelompok 2 ada Pak Anom, di kelompok 3 ada Pak Kiki sama Bu Anti, di kelompok 4 Bu Wiji itu dari Mentari atau bukan ya, Bu? Oh, Mbak Wiji. Ya udah nanti kalau Mbak Wiji saya japri aja deh. Nggih, Ah, ah. di tempat yang nggak ada berarti.
Oke, makasih Kak Desti. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita tutup. Kita sudah 20.40. Kalau memang ada pertanyaan lagi, is okay. Kalau belum sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri. Atau nanti kalau teman-teman pengen tanya-tanya, monggo. Saya juga kalau mau di WA juga enggak ada masalah. Akan saya jawab dengan senang hati. Tapi kalau kadang harus slow respon ya mohon dimaklumi. Tapi saya nggak slow-slow banget kok biasanya orangnya. Gitu. Ah, Nah, Pak, maaf Pak, satu lagi Pak. Untuk tanggal tanggal event gimana ya Pak ya? Kita kosongin dulu atau memang sudah ada gambaran ya Pak? tanggal event ini kita sekarang di bulan no, Oktober, November, Oktober akhir, Pak. Oktober, November, November, Desember. Biasanya Kita bikin Januari kan? kita bikin di pertengahan Januari aja. Kita sepakati 20 Januari. 20 Januari itu hari apa ya? Ya intinya di Januari lah, pertengahan Januari teman-teman boleh ngambilnya itu di Pas, eh, antara 15 sampai 20 gitu aja wes. pasti di hari Sabtu dan Minggu ya, Pak? eh itu suka-suka teman-teman. Tapi kalau pertimbangan dari kita, event akan rame kemungkinan kan di hari Sabtu atau hari Minggu, terutama kalau running-running kayak gitu kan hari Minggu. Cuma kalau teman-teman punya pertimbangan lain, misalnya, oh saya bikin event pengen yang unik nih, makanya saya pengen bikin hari running hari Senin. Dengan pertimbangan apa? Supaya orang-orang itu kita bikin tagline lari dari kenyataan kan Senin mau kerja itu orang-orang malas semua, jadi lari aja lari dari kenyataan gitu misalnya loh ya. Itu ya terserah aja sih. Tapi intinya tanggal 15 sampai 20. Kan kadang butuh yang unik-unik gitu. Makasih Pak. Orangnya habis semua, lari semua. Eventnya Sangat gagal. bagus idenya, Nah, Pak. iya. Itu kan pasti viral. Kita dituntut sama kantor-kantor itu. Waktunya orang kerja kita ajak running hari Senin, lari dari kenyataan. Itu sih. Tapi ya itu ya antara tanggalnya antara 15 sampai 20 nanti boleh di plot untuk harinya. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau sudah cukup, saya kembalikan ke Mbak Desti. Mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih teman-teman atas antusiasmenya. Senang sekali bisa ketemu lagi sama teman-teman. Semoga minggu depan kita juga selalu diberikan kelancaran terus untuk kuliahnya. Itu mungkin kalau ada salah-salah kata atau yang berkenan, mohon maaf saya kembalikan ke Mbak Desti. Terima kasih Mas El. Baik, saya tutup karena sudah jam 20.42. Terima kasih Pak Elif untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. 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 Dan terima kasih untuk Bapak Ibu untuk antusias perkuliahan malam ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam Amin. segala hal. Amin. Amin. Jangan lupa mengisi review perkuliahan G Bapak Ibu. Terima Kak, kasih. tolong reviewnya. Ya, saya akhiri perkuliahan malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat bertemu di Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Kak Mbak Desti. Desti. Terima kasih Terima Pak kasih Pak Elif, terima kasih Mbak El. Desti. Sama-sama. Dadah. Makasih Pak El, Mbak Desti. Terima kasih Mas El. Siap Mbak, saya izin keluar.